Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga dan rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, 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 salam. Adik-adik, Tuhan Yesus datang membawa kabar sukacita bagi kita semua. Kabar sukacita apa? Karena Yesus adalah juru selamat, Tuhan datang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Kita semua ini sudah berdosa di hadapan Tuhan, adik-adik. Nah, sekarang kita mau merayakan kabar sukacita yang sudah kita dengarkan itu. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan, Joy Story. Kita bagikan juga kabar sukacita ini buat teman-teman kita yang lainnya ya adik-adik. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Joy Story. Ikuti gerakan mouse ya. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia, untuk selamatkan kita, untuk selamatkan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Joy, 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 joy story. My heart is filled with joyfulness. Joy, 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 joy story. Jesus is the greatest joy, and we are ready, and we are ready to tell this joy story. Sekali lagi kita dengan pujian ini, adik-adik boleh ikuti gerakan Mose. Mungkin ada yang sudah ingat atau masih ada yang belum hafal, boleh ikutin gerakan Mose ya. Sama-sama. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia. Yesus datang. Yesus datang ke dunia, bawa kabar sukacita. Anak Allah yang turun menjadi manusia, untuk selamatkan kita, untuk selamatkan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Joy, 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 joy story. My heart is filled with joyfulness. Joy, 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 joy story. Jesus is the greatest joy, and we are ready, and we are ready to tell this joy story. Joy story. Joy, 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 joy story. My heart is filled with joyfulness. Joy, 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 joy story. Jesus is the greatest joy, and we are ready, and we are ready to tell this joy story. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Adik-adik silakan kembali. Nah, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik. Adik-adik duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka telinga kami dan hati kami
agar kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini Losuvera akan bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yesus lahir di Bethlehem. Cerita ini terdapat dalam kitab Lukas pasal kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kitab Lukas pasal kedua ayat pertama sampai dengan ayat ketujuh. Yesus lahir di Bethlehem. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua orang mendaftarkan dirinya ke kotanya masing-masing. Begitu mendengar perintah itu, maka semua orang mulai berbondong-bondong mendaftarkan dirinya. Tapi ada juga orang-orang yang tinggal sudah cukup jauh dari kota asalnya. Nah, mereka kemudian bergegas untuk bersiap-siap kembali ke kotanya agar mereka bisa mendaftarkan dirinya. Demikian juga dengan Ibu Maria yang pada saat itu sedang mengandung. Ibu Maria sedang menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi karena adanya perintah dari Kaisar Agustus, maka Ibu Maria beserta suaminya, yaitu Bapak Yusuf, segera mempersiapkan diri untuk berangkat. Mereka yang saat itu tinggal di kota Nazaret menuju ke kota Bethlehem, kota asal mereka, untuk mendaftarkan diri. Nah, Los mau tunjukkan dulu. Ini ibu yang menggunakan baju warna orange adalah Ibu Maria. Dan yang ini, bapak yang menggunakan baju warna biru adalah Bapak Yusuf. Dengan perlahan mereka berjalan dari kota Nazaret menuju ke kota Bethlehem. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka akhirnya sampai di kota Bethlehem. Ketika mereka tiba, saat itu hari sudah malam adik-adik. Dan Ibu Maria sudah sangat kelelahan. Ternyata pada saat itu juga sudah tiba waktunya bagi Ibu Maria untuk segera melahirkan. Mereka dengan bergegas kemudian mencari tempat tinggal untuk mereka beristirahat. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata seluruh penginapan sudah penuh dan mereka tidak mendapatkan kamar. Hal ini dikarenakan banyak orang yang kembali ke kota Bethlehem sama seperti Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Mereka juga kembali untuk mendaftarkan diri. Ibu Maria dan Bapak Yusuf sampai kebingungan. Bagaimana ya ini? Kita belum mendapatkan penginapan sampai dengan saat ini. Tapi Bapak Yusuf tidak menyerah. Bapak Yusuf terus berusaha mencari penginapan untuk mereka. Setelah lama mencari, akhirnya mereka mendapatkan tempat untuk menginap, yaitu di sebuah kandang. Loh, kandang apa ya? Iya adik-adik,
kandang tempat hewan-hewan beristirahat. Wah, sedih sekali ya mereka sampai harus tinggal di tempat itu. Karena tidak ada tempat lagi di penginapan. Seluruh kamar sudah penuh. Maka mereka pun menerima tempat itu, walaupun hanya sebuah kandang. Bapak Yusuf dengan segera membersihkan kandang itu. Dia membersihkannya dan kemudian menyiapkan tempat bagi Ibu Maria untuk beristirahat. Dan pada malam itu juga di kandang itu Tuhan Yesus lahir, adik-adik. Lihat cahaya bintang yang terang itu. Cahaya itu menandakan bahwa Sang Juru Selamat sudah lahir ke dunia. Ibu Maria kemudian membungkus bayi Yesus dengan kain agar bayi Yesus tidak kedinginan. Kemudian Ibu Maria membaringkannya di dalam palungan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu palungan itu apa sih? Ya, palungan adalah tempat untuk meletakkan makanan bagi hewan-hewan. Tapi pada malam itu, palungan dijadikan tempat untuk membaringkan Tuhan Yesus. Bayi Yesus yang diletakkan di dalam palungan kemudian tertidur dengan lelapnya. Bapak Yusuf dan Ibu Maria sangat berbahagia menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga berbahagia enggak dengan kelahiran Tuhan Yesus? Mari kita sama-sama mengucap syukur ya. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah lahir untuk kita semua. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem untuk kita semua. Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayo adik-adik, kita ulangi sekali lagi dan adik-adik boleh mengikuti lause ya. Ayat hafalan minggu ini dari kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah lahir bagi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan mau datang ke dunia menyelamatkan kami anak-anak Tuhan yang penuh dosa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari cerita yang sudah kita dengarkan tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir di kota mana? Di kota Bethlehem. Tuhan Yesus lahir untuk kita semua adik-adik. Tuhan
Yesus datang membawa kabar sukacita keselamatan untuk kita semua. Kita wajib bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita semua. Nah, adik-adik, Lose mau mengajarkan lagi, mau mengingatkan kembali kepada adik-adik ayat hafalan yang sudah adik-adik dengar tadi. Ayo, ada yang masih ingat hafalannya tadi? Ayat hafalannya diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Langsung ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas pasal kedua ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dihafalkan ya ayat hafalannya. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, Lose ada beberapa pengumuman untuk kita semua. Minggu depan, tanggal 20 Desember 2020, kita semua akan merayakan Hari Natal bersama-sama. Karena masa pandemi ini, jadi kita masih merayakannya di rumah kita masing-masing. Adik-adik nanti bisa mengikuti ibadah sekolah minggu via YouTube. Ibadahnya akan dimulai jam 9 pagi adik-adik, sama seperti jam ibadah kita biasanya. Temanya Jesus comes for me. Jesus comes for me. Tuhan Yesus datang untuk kita semua. Pembicaranya adalah Guru Injil Regina. Nah adik-adik jangan lupa ya, minggu depan harus ikut ibadah Natal sekolah minggu kita sama-sama. Nah minggu depan juga tidak akan ada gimmick ya adik-adik. Jadi kita hanya beribadah via YouTube saja. Nah karena momennya ini sangat spesial, kita pengen adik-adik di rumah juga merayakannya dengan spesial walaupun masih di rumah masing-masing ya. Minggu depan kita pakai dress code. Nah adik-adik boleh pilih 3 warna. Boleh merah, boleh putih, maupun hijau. Langsung sebutkan ulang ya. Boleh merah, boleh putih, maupun hijau. Adik-adik boleh pilih di antara 3 warna tersebut. Boleh pakai pakaian warna apa aja, bebas ya. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau naikkan pujian kembali buat Tuhan. Beri syukur. Nah pujian ini mau mengantarkan kita sambil memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik boleh memberikan persembahan, boleh mempersiapkan persembahannya sekarang dalam amplop, atau boleh juga mengirimkannya sesuai dengan nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Ya adik-adik, mari kita sama-sama naikkan pujian persembahan kita, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk ibadah yang sudah kita lalui bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini. Saat ini juga Tuhan, kami sudah selesai beribadah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan kami boleh menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa sebentar lagi saat kita bergabung bersama-sama di kelas Gimit. Nah adik-adik, Lose juga mau mengingatkan kembali ya,
kalau kita harus mengikuti ibadah via YouTube dulu setiap jam 9 pagi tepat. Jadi ketika kita mau memasuki kelas Gimit, kita sudah mengikuti ibadah terlebih dahulu via YouTube ya. Harus ikutin ibadahnya jam 9 tepat adik-adik. Jadi selesainya 9.30 dan kita bisa bergabung bersama-sama di kelas Gimit dengan rasul-rasul yang lainnya. Oke, kalau begitu kita langsung bergabung ke Gimitnya masing-masing. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Happy Sunday!